Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tenang. Yehua menatap Lee Sin, semua talenta dari seluruh aliansi kuil akan berkumpul di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis. Mengapa Anda terkejut bahwa ada beberapa ksatria bumi yang muncul di sana-sini? Mungkin ada setidaknya satu orang untuk setiap peringkat Earth Knight. Jangan lupa, kuil ksatria adalah yang terkuat dari 6 kuil agung. Selain itu, bukan hanya kuil ksatria kami yang mengirim ksatria di langkah kelima, 5 kuil lainnya juga mengirim pembangkit tenaga listrik langkah kelima mereka sendiri. Dalam seleksi perburuan iblis sebelumnya, putaran terakhir dari 10 besar penuh dengan kontestan dengan panggilan langkah kelima. Anda tidak boleh sombong menjadi kuat di sini bahkan jika Anda kuat di dalam kota Haoyue. Dengan status Anda saat ini, tugas Anda adalah finish di 10 besar kualifikasi. Meskipun banyak pemuda tangguh yang berpartisipasi dalam turnamen pasukan pemburu iblis saat ini, Yehua tidak cemas. Long Hao Chen baru berusia 14 tahun, dia dapat berpartisipasi dalam 2 seleksi perburuan iblis lagi. Kali ini, tujuan utama kami adalah membiarkan dia mengalaminya sekali. Adapun peringkatnya, kita akan melihatnya di turnamen berikutnya. Dalam 5 tahun lagi, Long Hao Chen harus bisa mencapai langkah ksatria bumi. Kan? Dia mungkin setidaknya seorang ksatria bumi yang berpuncak. Tentu saja, Yehua tidak akan mengatakan kata-kata itu kepada Long Hao Chen sekarang, karena dia tidak ingin membuat muridnya kehilangan semangat juangnya. Ternyata, pertarungan di babak penyisihan bahkan lebih brutal daripada di babak final. Ini akan menjadi turnamen knockout. Namun, pesaing pada langkah kelima atau lebih tinggi tidak harus berjuang untuk 2 putaran pertama. Selanjutnya, kuil akan mengatur agar mereka memiliki kesempatan untuk berada di 10 besar. Ini untuk memastikan bahwa kuil ksatria kita akan memiliki peringkat yang lebih baik di babak final. Jadi, kalian berdua harus mempersiapkan diri, jangan membuat kesalahan. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan tersingkir di babak pertama. Ya, Long Hao Chen dan Lee Sin dengan hormat menjawab. Yehua berkata, bagus, sekarang kamu harus kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Sebelum turnamen dimulai, jangan keluar, jika Anda dapat meningkatkan kekuatan spiritual Anda sedikit pun, Anda akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menang melawan lawan Anda. Long Hao Chen kembali ke kamarnya, ketika dia akan memulai latihannya, Yehua tiba. Guru. Long Hao Chen dengan hormat memberi hormat kepada Yehua. Yehua melambai, bermaksud menyuruhnya duduk, katakan padaku apa yang telah kamu alami sejak cobaan dimulai. Secara alami, Long Hao Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia melaporkan semuanya secara rinci, termasuk fakta bahwa tim mereka telah berhasil memburu anggota klan Luke, klan Daik, dan akhirnya iblis berbilah ganda hijau tua. Dia juga tidak menyembunyikan fakta bahwa dia bertemu dengan Lin Xin dan Sima Xian, pendeta yang kejam, setelah peristiwa ini. Ketika dia mendengar Long Hao Chen mengatakan bahwa mereka telah berhasil membunuh iblis berbilah ganda hijau tua, Yehua tidak bisa menahan senyum. Tapi senyum ini dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Kamu bodoh? Mengapa kamu setuju untuk membuat janji ini? Anda telah ditipu. Long Hao Chen terkejut sesaat, lalu berkata, Guru, Lin Xin tampak cukup tulus, dan selain itu, dia memberi saya beberapa pil yang cukup bagus. Yehua menepuk dahinya sendiri, menghela nafas dengan keras dan berkata, kamu anak kecil, kamu masih terlalu naif. Anda pikir peluang Anda untuk masuk 3 besar tidak tinggi, jadi janji ini bukan masalah besar, bukan? Long Hao Chen tidak mengatakan apa-apa tetapi pada saat itu dia memang memiliki pemikiran itu. Kamu, biarkan aku memberitahumu apa yang terjadi. Dia pasti menggunakan metode identifikasi, jadi dia bisa melihat usia dan tingkat spiritualmu. Kamu baru 14 tahun, jadi bahkan jika kamu tidak berhasil kali ini, apakah masih akan sulit bagimu untuk masuk 3 besar lain kali? Saya cukup yakin bahwa anak ini tidak berusia maksimal 20 tahun, jadi dia akan dapat berpartisipasi di turnamen berikutnya. Selain itu, keterampilan sihirnya seharusnya tidak sesederhana itu.
Long Hao Chen menundukkan kepalanya, maaf, guru. Saya salah. Ye Hua menghela nafas berat, yah, kamu tidak bisa menarik kembali janjimu, karena kamu sudah memberikannya. Pria sejati menepati janjinya satu setelah semua. Biarkan saya melihat obat yang dia berikan kepada Anda. Long Hao Chen dengan cepat mengeluarkan 3 jenis pil khusus dan pil energi dari Forget Me Not, dan menyerahkannya kepada Ye Hua. Kecil itu masih memiliki hati nurani. Semuanya adalah pil tingkat keempat. Jika Anda ingin menjual botol-botol ini, 10.000 koin emas bahkan mungkin tidak cukup untuk membeli semuanya. Jika dia benar-benar yang memasak obat-obatan ini, bahkan jika dia sedikit kurang dalam sihir, dia masih harus memenuhi syarat untuk menjadi rekan satu timmu. Simpan ini dengan baik, Anda harus mencoba yang terbaik selama hari-hari ini. Saya akan memberi Anda tujuan sederhana, untuk memasuki babak final. Tidak ada penonton selama seleksi perburuan iblis karena di masa depan, anggota pasukan perburuan iblis harus bertarung melawan ras iblis. Informasi mereka harus dijaga kerahasiaannya. Jadi, bagi orang awam, meskipun mereka menyadari bahwa peristiwa itu terjadi, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang proses atau hasilnya. Nomor plat Long Hao Chen adalah 97, sama dengan kekuatan spiritual bawaannya. Plat nomor Li Xin adalah 98. Hari kompetisi pun tiba. Pagi-pagi sekali, Ye Hua membawa keduanya ke Stadion Agung Aliansi. Seluruh stadion besar dibangun dengan mempertimbangkan 6 kuil. Oleh karena itu, di dalam stadion, ada 6 lapangan percobaan yang lebih kecil milik masing-masing dari 6 kuil. Long Hao Chen dan Li Xin, menggunakan plat nomor mereka, langsung melaporkan kedatangan mereka ke Stadion Night. Ye Hua, sebagai guru mereka, mempresentasikan surat pengantar yang ditulis oleh konsulat kota Hao Yue, memungkinkan dia untuk menemani mereka. Tentu saja, hanya ada satu guru perwakilan untuk setiap panggilan di sebuah kota. Karena mereka telah menyelesaikan tes usia tulang sehari sebelumnya, mereka hanya perlu check-in menggunakan plat nomor mereka mulai hari ini. Saudara Ye Hua, kita bertemu lagi. Gui Ying dan Gui Wu, ayah dan anak, kebetulan tiba saat Long Hao Chen sedang check-in. Ye Hua dengan ringan berkata, dengan mata dingin, sebaiknya kamu berdoa agar putramu tidak bertemu dengan Long Hao Chen. Menyelesaikan kalimatnya, dia kemudian masuk ke dalam bersama Long Hao Chen dan Li Xin. Gui Ying dengan dingin berkata, orang yang seharusnya khawatir adalah kamu. Ye Hua berhenti, dan tanpa melihat ke belakang, dia berkata, juga, pergilah mencuci muka agar tidak mengotori tanganku ketika saatnya tiba. Kamu, wajah Gui Ying berkerut karena marah, hampir mulai menyerang. Tapi Ye Hua sudah masuk bersama Long Hao Chen dan Li Xin. Stadion besar aliansi tidak berada di tempat terbuka, masing-masing dari substadion sepanjang 66 meter persegi berada di bawah kubah besar, berukuran diameter 300 meter, dan menutupi seluruh stadion. Jika seseorang melihat stadion dari atas, dia bisa melihat bahwa di tanahnya, ada 6 proyeksi setengah lingkaran besar. Memasuki Knights Arena, ada ledakan yang datang dari fluktuasi elemen sihir yang kuat. Di sini, sihir unsur hampir tampak terwujud. Meskipun tidak memiliki tujuan ofensif, itu masih menghasilkan semacam tekanan tak terlihat. Di atas kubah, simbol sihir besar bisa terlihat samar-samar. Ada mantra sihir kompleks yang berbeda di mana-mana, mereka jelas memiliki fungsi unik mereka sendiri. Di tengah stadion berdiri sebuah alun-alun besar dengan diameter 200 meter. Tanah ditutupi oleh lapisan tanah berpasir. Kabarnya, sihir yang kuat dilemparkan ke bawah tanah, sehingga tidak peduli seberapa parah tanah berpasir ini dihancurkan, itu dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Ada penonton berdiri di sekitar alun-alun, di tengah-tengah itu, sebuah lokasi menonjol, itu adalah podium stadion. Fluktuasi sihir unsur yang sangat kuat. Li Xin berseru. Ye Hua berkata, stadion besar ini penuh dengan formasi sihir, dan mereka cukup kuat untuk menahan serangan orang-orang pada langkah ke-9 dari panggilan mereka. Bagaimana fluktuasi unsur tidak kuat? Di bawah bimbingan para pekerja stadion, mereka datang ke area tempat duduk para kontestan.
Pada saat ini, banyak orang sudah datang, dan para peserta semuanya mengenakan pakaian bela diri, masing-masing memancarkan aura gagah berani. Tidak lama kemudian, kubah stadion mulai menyala, dan lingkaran cahaya keemasan mulai membengkak dan menyebar. Karena tidak ada penonton, area di sekitar stadion penuh dengan ruang kosong. 10 orang telah tiba di podium arena, tetapi karena podium terlalu tinggi, peristiwa di atas tidak dapat diikuti dari bawah. Sebuah suara yang kuat terdengar dari podium, tutup laporan. Babak penyisihan di Menhun Selection ini dimulai sekarang. Kami berharap peserta dari masing-masing kota memberikan upaya terbaiknya. Peraturan kompetisi melarang penonaktifan lawan yang disengaja. Jika pihak lawan menerima luka mematikan, maka pihak lain secara otomatis didiskualifikasi, dan tanggung jawab penyelidikan selanjutnya akan jatuh pada kota masing-masing tempat peserta berasal. Semua pertandingan pendahuluan adalah kompetisi sistem gugur. Hari ini kita akan melanjutkan dengan babak pertama pertandingan penyisihan. Dilaporkan ada 138 kontestan, termasuk 4 peserta tahap kelima. Keempatnya tidak akan berpartisipasi dalam 2 putaran pertama. Pengundian sekarang akan dimulai, semua kontestan bersiap-siap. Tidak diketahui bagaimana hal-hal di stadion dimanipulasi. Di udara di tengah kubah, bola cahaya keemasan besar perlahan muncul. Segera, bola cahaya mulai berkedip saat angka berkedip. Lee Sin bergumam, untuk acara terkenal seperti seleksi perburuan iblis, sebenarnya sesederhana ini. Bahkan tidak ada upacara pembukaan. Yehua dengan acuh tak acuh menjawab, ini adalah kompetisi seleksi elit, bukan pertunjukan. Apa yang akan dilakukan dengan upacara? Ada 130 peserta, dan pada hari pertama, sudah ada lebih dari 60 pertandingan. Jika Anda membuang waktu, kapan kompetisi akan berakhir? Tepat saat mereka berbicara, bola cahaya keemasan yang menggantung di udara dan berkedip dengan angka itu tiba-tiba berhenti. 2 nomor besar muncul dan diproyeksikan ke udara. Pertarungan pertama, 29 lawan 97. Kedua belah pihak memasuki arena. Mereka yang tidak memasuki arena dalam jangka waktu 10 napas akan didiskualifikasi. 97. Long Hao Chen tiba-tiba mulai, bukankah itu aku? Yehua dan Lee Sin juga menerima ketakutan besar. Siapa sangka Long Hao Chen benar-benar akan ditarik untuk pertandingan pertama. Sisa peserta di sekitarnya secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke arah anak muda yang sangat tampan, Long Hao Chen. Yehua sudah pulih dari keterkejutan dan buru-buru berkata, hadapi lawan dengan tenang, maju terus dan serang dengan kuat. Long Hao Chen menjawab dan tidak berani berlama-lama, sudah melangkah maju dengan langkah besar. Mengikuti tangga, dia memasuki arena. Lawan Long Hao Chen adalah seorang pemuda, tampaknya berusia sekitar 20 tahun, berpakaian lengkap dengan baju besi perak. Sama seperti Long Hao Chen, dia adalah seorang ksatria penjaga, tangan kirinya membawa perisai, sementara tangan kanannya memegang pedang. Mengikuti 2 kontestan ke arena adalah seorang pria parubaya mengenakan pakaian putih yang mudah untuk bergerak. Dia jelas wasit pertandingan ini. Tanpa kata-kata yang berlebihan, begitu kedua kontestan berada di tengah arena dan berjarak kira-kira 50 meter dari satu sama lain, wasit mengumumkan dengan suara keras, pertandingan dimulai. Anda dilarang menonaktifkan lawan. Begitu satu pihak mengakui atau kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung, mereka kalah. Mengikuti pernyataan wasit, lapisan cahaya keemasan melonjak ke atas dari arena, menghalanginya dari penonton. Tepat saat Long Hao Chen akan memulai pertandingan pertamanya dalam seleksi perburuan iblis, sesuatu terjadi di dimensi lain. Gelap gulita. Ini adalah dunia yang gelap gulita. Angin kencang bertiup dengan ganas, dan bulan di langit berkilauan dengan kilau yang menakutkan. Ada lava deras dan gas yang sangat beracun sejauh mata memandang. Di gua yang dalam dan jauh, Hao Yue diam-diam merayap. Mata Little Light dan Little Flame berkedip dengan kilau yang menyilaukan. Di depan mereka, bola batu, yang telah dibeli seharga 10.000 koin emas, telah terbelah dan retak. Benang terang, cahaya zamrud saat ini menyebar tanpa tanda-tanda berhenti.
Little Light dan Little Flame terus-menerus mengambil napas dalam-dalam, menelan untaian cahaya zamrud ini ke dalam perut mereka. 3 urat ungu berkilau di punggung mereka melintas tanpa henti, dan tubuh mereka memancarkan udara berdarah yang ganas. Cakar tajam dari keempat anggota badan mereka menggali dengan keras ke tanah. Melihat melalui celah-celah di bola batu, orang bisa melihat bahwa sepertinya ada bola zamrud di dalamnya. Permukaan bola itu sebenarnya bersisik. Mengikuti kemilau cahaya zamrud, orang bisa samar-samar melihat bahwa sepertinya ada bentuk seperti kadal, dan bola zamrud inilah yang memancarkan keagungan inkorporeal. Ini adalah kekuatan naga. Jika Lin Xin bisa melihat bola zamrud di dalam bola batu ini, dia mungkin akan menyesalinya sampai jeroannya berubah menjadi hijau. Ini cukup mengesankan. Pil naga. Pil naga ini adalah obat tingkat ke-7. Populasi naga sangat kecil, tetapi setiap naga raksasa yang asli setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 atau lebih tinggi. Yang paling kuat adalah Raja Naga, yang sebenarnya berada di langkah ke-10, yang setara dengan ahli manusia di langkah ke-9. Masalah terbesar dari klan naga adalah masalah melahirkan. Hanya sesekali, setelah 1000 tahun, akan ada kesempatan untuk membiakkan generasi baru, dan inilah penyebab kelangkaan pil naga. Alasannya karena pil naga adalah telur naga yang tidak bisa menetas. Hanya setelah inkubasi selama 1 milenium dan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, seseorang akan terbentuk. Melihat betapa sulitnya bagi klan naga untuk melahirkan generasi berikutnya, orang bisa membayangkan betapa naga menghargai telur mereka. Oleh karena itu, mendapatkan telur naga yang telah menjadi pil naga sangatlah sulit. Pada kesempatan langka, pil naga bahkan mungkin melampaui obat tingkat ke-8. Pil naga berguna bagi ras manusia dan binatang ajaib. Jika manusia menelannya, maka mereka akan memiliki darah naga, dan energi spiritual dalam dan luar mereka akan meningkat setidaknya 300 unit. Selanjutnya, batas energi spiritual eksternal mereka akan dipromosikan menjadi 5.000 unit. Menggunakan pil naga pada dasarnya menjamin bahwa seseorang akan memiliki kapasitas untuk mencapai langkah ke-7. Jika binatang ajaib ingin menggunakan pil naga, prasyaratnya jauh lebih tinggi. Pertama dan terpenting, itu harus dari garis keturunan naga untuk mencerna pil. Selanjutnya, level mereka harus lebih rendah dari peringkat ke-6. Dengan cara ini, mengambilnya akan memungkinkan mereka untuk berevolusi, dan dalam hal kemanjuran, itu akan meningkatkan levelnya selangkah. Hao Yue mengambil dan menyerap aura spiritual yang terkandung dalam pil naga, dan menatapnya, sepertinya dia tidak takut akan efek negatif dari pil naga. Little Light mengeluarkan lolongan bernada rendah, dan menatapnya. Little Fire mengangguk dengan tenang. Cahaya ungu samar terpancar dari puncak kepala mereka, perlahan-lahan melahirkan tanduk berwarna ungu, dan segera, saat Hao Yue menyerang dengan tanduk, suara Pa bisa terdengar saat pil naga disematkan di hard drive. Bagian tanduknya. Sepasang kepalanya, di bawah bagian keras di bawah tanduknya yang berwarna ungu, tampak rapuh seperti tahu, karena seketika, sisik naga keluar dari lokasi pil naga berwarna hijau tua. Pada saat ini, mata Little Light dan Little Fire berubah sepenuhnya dari warna emas dan merahnya, mengambil warna ungu tua. Mengangkat kepalanya, mereka melihat jauh ke depan, merindukan dunianya yang lain, dunia temannya. Kakak, tunggu kami kembali. Little Light dengan ganas menundukkan kepalanya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan pil naga hijau tua sekaligus. Seketika, warna hijau yang intens melonjak keluar dari tubuhnya, saat tonjolan di leher di sisi Little Light menggeliat dengan keras, kekuatan yang kuat dan sunyi melonjak keluar dari tubuhnya.